Wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aryo, Pak Rido, Pak Tatang, Saudara Aulia, dan terima kasih Mbak Yuni. Pada malam ini kita menyelenggarakan ujian proposal mahasiswa bimbingan kami dan Pak Tatang. Saudara Aulia, mungkin waktunya bisa dimulai. Silahkan, usahakan 15 menit. Nah, Waktunya tepat ya. Ya, siap. silahkan. Ya. Baik, Bu. Izin share screen. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Salam. Selamat malam, Bapak Ibu yang hadir pada seminar kali ini. Mohon izin sebelum memulai presentasi, pertama-tama saya ingin menyapa Bapak dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing. Yang terhormat, Bapak Profesor Ridho Bayu Aji, STMT PhD, dan Bapak Raden Haryo Dwito Armono, STMN PhD, selaku dosen penguji. Dan yang saya hormati, Ibu Dr. Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, MN, dan Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, selaku dosen pembimbing. Mohon izin untuk memulai pemaparan presentasi seminar proposal tesis terkait peningkatan pengelolaan layanan pengaduan whistleblowing system melalui Quality Function Development atau QFD. Baik, perkenalkan, nama saya Auli Arif Salihuddin. Saat ini bekerja di PT PLN Persero Kantor Pusat, Divisi Kepatuhan. Sebelumnya saya kuliah di PENS D4 Sistem Pembangkit Energi, dan saya memiliki pengalaman 4 tahun di proyek PLTGU dan PLTU, kemudian 2 tahun terkait dengan compliance. Berikut selanjutnya sekilas akan overview pada seminar kali ini. Ini bab 1 terkait pendahuluan, bab 2 terkait kajian pustaka dan dasar teori, bab 3 metode penelitian. Baik, di sini terkait Suaranya kok, Suaranya kok hilang ya? oh ya iya, mohon suaranya maaf, hilang. Nah, maaf agak. Jadi sebelumnya kronologis latar belakang mengapa saya melakukan penelitian ini adalah sebagai BUMN terbesar di Indonesia, PLN pasti disorot oleh media maupun masyarakat. Dalam hal ini apabila terjadi kejadian pelanggaran ataupun fraud yang terjadi. Hal tersebut akan berdampak pada turunnya citra perusahaan. Sedangkan semenjak tahun 2020, PLN telah melakukan transformasi besar demi meningkatkan kepuasan pelanggan, dan hal tersebut membuahkan hasil. Hal tersebut membuahkan hasil demi menjaga citra perusahaan tersebut, perlu adanya tools untuk melakukan pengendalian internal tersebut. Nah, whistleblowing system merupakan salah satu tools untuk pengendalian dan pendeteksian terhadap kejadian dugaan fraud atau pelanggaran. Baik, selanjutnya di sini terkait histori eh, whistleblowing system atau WBS itu sendiri, di mana pada tahun 2012 terbitlah edaran direksi tahun nomor 021 dengan media pengaduan email dan PO Box, di mana di situ unit pengelola adalah direksi, direksi langsung, kemudian untuk penindaklanjut adalah direksi disposisi kepada SPI atau Satuan Pengawas Intern. Selanjutnya, pada tahun 2016 adanya perkembangan di mana media WBS atau media pengaduan ini bisa berupa SMS atau WA ke Dirut, email, dan telepon WBS. Dan di sini unit pengelola mulai dari pengelolaan, penindaklanjut,
itu diserahkan kepada si Satuan Pengawas Intern atau SPI. Nah, dari hal tersebut, pada tahun 2020 berdasarkan laporan dari konsultan Deloitte eh, menyampaikan bahwa dalam peningkatan pengelolaan WBS ini perlu adanya pemisahan tugas pokok. Jadi tidak hanya keseluruhan mulai dari pengelolaan hingga penindaklanjut oleh SPI, tapi harus ada pemisahan di sini agar pengaduan tersebut lebih transparan. Dan di tahun 2020 juga PLN telah menerima telah memperoleh sertifikasi NSI, SNI ISO 30771 2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan. Dan selanjutnya juga 2021 di sini PLN telah melakukan perjanjian kerjasama antara KPK dengan PLN di dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, atas dasar tersebut, maka pada tanggal 2 Maret 2022 telah terbit peraturan direksi yang memisahkan tugas antara pengelolaan dengan penindaklanjut pengaduan, di mana di sini media juga mengalami perkembangan, di mana ada media, website, aplikasi. Selanjutnya, untuk pengelolaan sendiri, di sini diserahkan kepada Divisi Kepatuhan atau PKP. Dan selanjutnya untuk penindaklanjut apabila terkait dengan operasional, maka kepada Satuan Kerja, dan apabila etik kepada Divisi HSC, dan apabila itu terkait fraud ataupun pelanggaran kepada SPI. Atas dasar tersebut, maka perlu adanya evaluasi dalam pengelolaan WBS di mana semenjak pengalihan tugas pengelolaan dari SPI kepada Divisi Kepatuhan, hal tersebut guna mempertahankan citra baik perusahaan terhadap stakeholder. Nah, maka muncullah suatu rumusan masalah, yakni pertama, bagaimana evaluasi pengelolaan layanan WBS terhadap pengaduan yang diterima? Pertama. Sedangkan selanjutnya kedua, apa improvement yang perlu dilakukan untuk manajemen pengelolaan WBS itu sendiri? Dan yang ketiga, bagaimana kualitas pengelolaan layanan pengaduan WBS yang diharapkan oleh stakeholder? Dari rumusan masalah tersebut, maka untuk menjawabnya adalah dengan tujuan penelitian, satu, mengidentifikasi manajemen pengelolaan existing dan pengembangannya terhadap laporan WBS yang diterima. Kedua, mengembangkan responsivitas manajemen pengelolaan WBS melalui function deployment atau QFD ya dengan kebutuhan stakeholder. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi penerimaan WBS yang efektif agar menjaga independensi dan keterbukaan pelapor dalam menyampaikan pengaduan demi menjaga citra perusahaan. Selanjutnya, terkait batasan masalah pada penelitian ini, terdapat 4 batasan masalah, yakni pertama, penelitian dilakukan pada manajemen pengelolaan WBS di PT PLN Persero. Selanjutnya, kedua, penelitian dilakukan 22. Dan ketiga, fase quality function development hanya terbatas pada fase perencanaan, yaitu house of quality. Kemudian yang terakhir, batas penelitian dilakukan pada internal pegawai aktif PLN. Selanjutnya, pada bab 2 terkait kajian pustaka dan dasar teori, di sini ada beberapa poin, yakni yang pertama, whistleblowing system. Whistleblowing system itu merupakan suatu alat pengendalian internal dan pendeteksi untuk mengungkapkan adanya dugaan fraud atau pelanggaran pada suatu organisasi. Menurut Albrecht et al., efektivitas WBS tergantung pada anonimitas, independen, aksesibilitas atau kemudahan akses, dan follow up dan tindak lanjut. Selanjutnya, terkait kualitas jasa dan responsivitas. Jasa sendiri menurut Kotler tahun 96
Jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan suatu bentuk barang. Dan menurut Parasuraman et al. Tahun 1988 ada lima dimensi dalam kualitas jasa, yaitu tangibles atau bukti fisik, kemudian reliability, andal, responsiveness, ketanggapan, assurance, jaminan, dan yang terakhir adalah empati. Selanjutnya, terkait kuesioner, yang ketiga terkait kuesioner dan pengolahan data. Kuesioner sendiri bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik WBS di PLN dengan menggunakan pendekatan statistika skala Likert. Sedangkan untuk pengolahan data perlu dilakukan validitas dan reliabilitas. Reliabilitas di mana valid apabila nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel dan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Selanjutnya, berbicara terkait Quality Function Deployment atau QFD, merupakan suatu metode untuk menangkap voice of customer dan menerjemahkan ke dalam informasi teknis yang dapat digunakan untuk membuat atau meningkatkan produk. Empat fase QFD antara lain, yakni perencanaan produk atau host of quality, kedua desain produk, ketiga perencanaan proses, dan keempat kontrol proses. Nah, host of quality itu sendiri apa? Host quality itu sendiri merupakan suatu perubahan atau kebutuhan apa yang dibutuhkan pelanggan, pemetaan kebutuhan pelanggan dengan apa, what, kepada karakteristik how, bagaimana teknis suatu produk atau proses tersebut. Dan yang terakhir adalah terkait penelitian terdahulu. Nah, di sini bertujuan untuk memperoleh gap analysis research. Dalam hal ini terkait peningkatan kualitas pengelolaan WBS melalui QFD. Dan telah dilakukan beberapa review beberapa jurnal terkait penelitian terdahulu terkait pengelolaan WBS dan QFD. Berikut berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya. Pada bab 3 terkait metode penelitian. Pada bab 3 ini dapat dijelaskan dalam 3 tahap, di mana pertama studi literatur dan pengumpulan data. Nah, studi literatur pengumpulan data di sini eh, data sendiri ini adalah data primer, di mana diperoleh dari wawancara, FGD, dan kuesioner. Untuk wawancara dan FGD dilakukan kepada Eksekutif Vice President Divisi Kepatuhan dan Vice President Manajemen Resiko Kecurangan. Dan untuk kriteria eh, data primer dan wawancara ini, di mana ada 3 kriteria, narasumber dianggap memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai, baik secara akademik maupun pengalaman, kedua narasumber dipilih dari satuan kerja yang mewakili, ketiga narasumber bersedia diwawancarai. Sedangkan untuk kuesioner sendiri akan disampaikan kepada pegawai aktif PLN dan memiliki wewenang dan kompetensi terkait WBS. Kemudian untuk data sekunder itu berasal dari kualitas layanan WBS, struktur organisasi pengelolaan WBS, dan durasi mulai penerimaan pengaduan hingga selesai analisa dan evaluasi. Selanjutnya terkait validasi data dan pengolahan data. Nah, validasi data ini akan menghitung dari populasi 5.000 responden telah diperoleh 370 sampel dengan signifikans 5%, dan untuk menghitung sampel itu juga dibandingkan dengan tabel Isaac-Michael itu dengan tingkat kesalahan 5% diperoleh nilai 326 sampel. Namun juga nanti akan bisa menggunakan bantuan SPSS dengan random sampling generator. Selanjutnya, untuk langkah-langkah penyusunan host of quality, di sini langkah-langkah dalam penyusunan host of quality kurang lebih sekian seperti ini. Dan kemudian ini simulasi yang
saya coba dengan kriteria yang telah ada. Dan selanjutnya, ketiga, terkait dalam tahap analisis, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Serta yang terakhir adalah jadwal rencana penelitian. Nah, di sini diagram alir penelitian. Selanjutnya terkait jadwal rencana penelitian ini karena eh, cukup padat dan mendesak. Besar harapan saya pribadi mendapatkan dukungan dan bimbingan dari bapak-bapak dosen penguji dan ibu dan bapak dosen pembimbing, dan insya Allah saya yakin akan menyelesaikan penelitian ini di akhir tahun. Dan karena kesempatan terakhir dalam melanjutkan studi di SMT ITS tercinta ini. Ya, Sekian, terima kasih saya ucapkan pada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.